Bentar, Bang. Ini ya. Iya, iya. Yang kaki kiting. Iya. Dancing ayo. Suruh. Sit turun ora. Live. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, lagi ini kameranya dulu, Mbak. Halo Mbak Esti, apa kabar? Halo, nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mitra-mitranya sudah dikabarin kan? Ya. Kita sapa-sapa dulu apa ya, Kak? Ya, sapa-sapa dulu. Oke, Waalaikumsalam. ada Pipit British Propolis. Halo Kak Pipit. Ada juga Yureka Ya, Nak. underscore yeah. Halo Kak Yureka. Bentar lagi ya, udah pulang. Ada Desmin. Halo Ajak Kak dulu. Desmin. Hah? Ada juga Belgipro.official store. Halo yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Oke. Sambil Kita tunggu dulu. udah jam 1. Mbak Esti di mana tinggalnya? Aku di Banjarnegara. Oh ya, perkenalan dulu apa ya? Ini perkenalan dulu. Oh iya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya mungkin banyak yang dari mitranya Kak Yana ya. Saya Esti dari Banjarnegara. Saya mitra BP juga. Mitranya Mbak Umu Alfiah. Kemudian saya sudah nggak sekolah ya. Saya memang basically-nya seorang ini entrepreneur. Tapi Umur berapa Mbak Esti? Umur berapa? Saya 24 tahun. Masih muda banget. Masih unyu-unyu. Oke, saya dulu basically-nya adalah seorang pengusaha bakso ya. Saya jadi buka cabang kemitraan bakso, tapi bukan franchise, jadi sistemnya kemitraan kayak gitu. Nah, alhamdulillah sudah 4 tahun ini masih berjalan juga usaha bakso saya. Kemudian di pandemi 2020 ya, alhamdulillah saya bergabung dengan British Propolis. Seperti itu Kak Yana. Bareng dong. Aku juga tahun kemarin. Tuh, Waalaikumsalam ada Mbak yang Nunu. halo Mbak Nunu. Ya. Berarti Mbak Oke, Esti bulan apa tuh? Bulan. aku bulan 4. Ini mau 1 tahun. Oke. Halo Ade. Semangat juga Ade. ini. Semangat. Udah Terima Mbak kasih yang Putri. sudah bergabung. Oh ya, sebelumnya pernah live nggak? Live IG gitu, kolaborasi kayak gini. Kak Yana. Pernah, tapi udah lama sih. Awal-awal pandemi juga deh kayaknya terakhir diminta Tapi sharing tentang kisah oh, apa perjalanan lepas dari riba. Masya Allah. Pernah Nah, terus berkecimpung.
Iya, dulu kan beli rumahnya KPR ya. Terus akhirnya rumah itu kita jual. Rumah itu kita jual, terus ya alhamdulillah gitu. Allah mudahkan setelahnya gitu. Mantap. Alhamdulillah Tapi ada Kenapa? usahanya usaha British Propolisnya nggak ada ribanya kan? Insya Allah enggak, insya Allah enggak. Mantap. Bersih, insya Allah jelas kalau apa kalau kata Mas Ipo tadi pagi, tulisan Mas Ipo tadi pagi, salah satu cara doa kita terkabul adalah menjaga makanan kita. Dan salah satu menjaga makanan itu memastikan ikhtiar kita itu halal, bersih. Kalau ragu-ragu, masih abu-abu, sebaiknya tinggalkan, ya kan? Alhamdulillah udah 19 orang. Perkenalan dulu Ya. apa ya Kak Yana? Perkenalkan diri dulu. Mungkin ada juga yang belum kenal Kak Yana di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul di live Instagram berbincang-bincang. Insya Allah kita mau bercerita, sharing dan ya Yana saat ini di British Propolis itu udah masuk bulan ke-9, bulan ke-9. Terus sekarang Yana itu aslinya Padang, orang Minang. Terus habis lulus SMA merantau ke Jakarta untuk kuliah dan akhirnya sekarang menetap di Depok gitu. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Endang. Masya Allah Ade mau bantu orang tua bebas dari riba. Insya Allah bisa. Ntar kita cerita. Iya gitu Mbak Esti. Mantap ya. Nah, dulu waktu apa? Itu merantaunya sama keluarga berarti dari Padang Enggak, ke sendiri, sendiri. Jadi lulus SMA ikut SPMB ya dulu namanya, terus lulus di UIN Jakarta, jurusannya Ekonomi Islam, udah ke Jakartanya bareng sama papa, berdua sama papa, terus udah ngekos, ngekos di Jakarta, akhirnya dapet jodohnya orang Jakarta, sekarang menetaplah di Depok gitu. Terus sempat habis lulus kuliah kerja kerja kantoran, terus habis itu hamilnya kandungannya lemah, jadi mau nggak mau harus bed rest total, terus akhirnya resign dari kantor, resign kerja, udah, jadilah akhirnya mulai jualan online. Waktu itu masih jualan di Facebook ya, masih baru-baru jualan, itu jualan apa aja, jualan yang bisa dijual. Jadi waktu itu belum ada modal buat stok, jadi karena dulu itu dropshipper. Oke. Dropshipper, ada orang jualan gamis, Yana dropship, ya komisi-komisi apa keuntungan 10.000, 5.000, 15.000 gitu. Yang penting waktu itu ada penghasilan karena kan terus terang kita udah ngambil rumah KPR, terus tahu-tahu resign dari kerjaan, berarti kan ada pemasukan yang kurang ya. Sementara cicilan udah ada nih, cicilan bank, Harus itu cicilan pilihan. Heeh, cicilan koperasi kantor, cicilan rumah, cicilan kartu kredit. Nah, itu kan banyak banget. Jadi, ya udah akhirnya tiap apa bulan itu juga Yana jualan itu loh, jualan emas nikah. Suami jual emas kawin dijual untuk bisa bertahan hidup gitu. Berarti sama ini ya. Nggak sama, saya juga belum. Oh, teman saya. Oke, Insya berarti Allah bukan Mbak Esti bentar lagi. Insya Allah Mbak Esti bentar lagi. berarti Iya. bukan fiksi ya. Kalau misalkan ada orang itu yang memang setelah mereka jual kayak misalkan emas yang dari bawaan suami Tapi gitu. Tapi gini loh Mbak, aku waktu jual emas itu, waktu itu kan mahar nikahnya dinar ya. Yana minta 6 dinar, Oh jadi iya iya. satu bulan itu jual 1 dinar, satu bulan jual 1 dinar. Tapi kita ketawa dalam artian gini, kita yakin apa yang kita alami saat itu akan menjadi cerita manis nanti gitu. Entah kenapa tuh kita yakin
nanti itu kita akan happy ending. Nah, apa yang kita jalani saat ini tuh akan kita kenang sebagai sebuah kenang manis gitu. Jadi ketika suami kayak kita harus jual emas kawin lagi nih, dinarnya satu lagi, oke nggak apa-apa sambil ketawa. Sampai pernah tuh ke ATM ngambil duit tuh ada kayak sisa-sisa di ATM gitu. Waktu itu ternyata ada 51 berapa ya pokoknya kita ngambil uang 50.000, nah sisa di ATM itu cuma 1.000 sekian. Itu aku sampai Oh, fotoin. Itu aku sampai pasti fotoin. ada fotonya. Iya, sampai fotoin. Terus apa? Ya Allah, tinggal 1.000 toh. Dan itu cuma kita pegang 50.000 untuk makan bubur ayam kan. Waktu itu makan buat makan. Terus suami bilang gini, kita nyari utang kemana ya? Nyari pinjaman kemana ya? Gitu kan. Terus itu berlangsung selama kan hamil itu kandungan lemah itu kan dari awal terus bed rest kan. Jadi selama 6 bulan kehamilan itu 1 dinar satu kan mas kawinnya 6 dinar nih. Jadi Iya, itu ya. habis dalam 6 bulan gitu. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah makanya Mbak Esti nanti kalau nikah, mas kawinnya sesuatu yang bisa dijual buat buat pegangan pas lagi sulit karena kan masa perjuangan awal-awal pernikahan itu. Tapi ketika kita menjalani itu dengan happy, kita menjalani itu dengan tetap positive thinking, insya Allah akan menjadi cerita cantik, cerita indah nantinya gitu. Kayak judul film ya. Nanti kita cerita tentang hari ini, Cie. Iya, iya, iya. Jadi usia pernikahannya Kak Yani itu sudah berapa lama? Eh, tahun November besok, November tahun ini masuk 9 tahun. Nah, itu ada yang pengalamannya sama Mbak Pipit, mas kawinku juga sudah habis dijual gitu. Iya, insya Nggak Allah. apa-apa, nanti bisa beli lagi. Iya, berkah, berkah, Iya. berkah insya Allah. Gitu, masuk ke 9. Ini tadi kan ada yang bertanya nih, bagaimana sih cara bisa keluar dari riba? Ya buat teman-teman yang saat ini mungkin masih terjerat riba, saya doakan semoga segera bisa membayar, jangan hutang lagi, rezekinya lancar. Insya Allah setelah hutangnya lunas, Masya Allah berkah banget. Karena dulu juga saya sih memulai bisnis itu alhamdulillah tanpa riba sama sekali dari lulus Masya SMA Allah. sampai sekarang. Masya Allah. Tapi ibu bapak saya itu memang ribers kayak gitu, katakan dulu memang pelaku riba kayak gitu, bukan kerja di itu, tapi memang keluarga kami kan basically pengusaha, cuman ya pedagang bukan pengusaha gitu. Memang sering utang bank buat jaminan BPKB, sertifikat dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah disadarkan karena memang apa ya, bapak sudah tidak ada, terusan kayak udah kepentok nih, udah rumah kayak mau dibeslah kayak gitu sama bank, akhirnya anaknya itu pada kapok, ah jangan sampai hutang riba. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kami selaku anak-anak itu berkomitmen jangan sampai hutang riba, ataupun kayak misalkan beli motor ataupun mobil juga jangan sampai yang kredit kayak gitu. Karena Karena udah merasakan ya pengalamannya ya. bukan saya yang utang ya, tapi sebegitu menyakitkannya bagi saya, apalagi bagi orang tua saya. Wow, luar biasa sekali. Kalau Yana tuh orang tua Yana PNS dua-duanya. PNS dua-duanya. Alhamdulillah. Dan kan orang pada umumnya yang orang tahu itu PNS itu kan SK-nya memang dititip ke bank ya. SK-nya Iya, iya, iya. dibesarin. Jadi Kalau eh, bahasa saya sekolah kan SK-nya buat sekolah. Ibu ya SK-nya sekolah di bank gitu. Jadi waktu Iya. eh, kita punya niatan mau jual rumah, itu yang agak shock itu orang tua, keluarga. Heeh. Kalau keluarga suami, shocknya karena anak orang gitu. Maksudnya, ntar gimana? Udah punya enak-enak punya rumah malah dijual, ntar tinggal gimana? Itu kalau dari orang tua suami. Kalau dari orang tua Yana tuh bilangnya, memang kayak gitu kalau mau punya rumah gitu. Kalau mau punya rumah ya Heeh. minjem orang gitu. Sabar aja, sabar. Kalau mau punya rumah ya caranya seperti itu. Nah, cuman Yana kan dulu kuliahnya ekonomi Islam ya. Ekonomi Iya, iya. Islam dan ada mata kuliah khusus tentang hadis ekonomi dan ayat-ayat ekonomi.
Itu ada satu mata kuliah judulnya itu ayat-ayat ekonomi sama bukan ayat-ayat cinta tapi ayat-ayat ekonomi sama Kayak hadis-hadis. ini, oke. Jadi kita dulu belajar dan kita tahu, makanya kita merasa seperti bersalah banget gitu. Kita tahu ayatnya, kita belajar, tapi kok kita Mendolimi diri sendiri ya. kita masuk ke lubang itu gitu. Dan makanya kenapa waktu kita kan sebelumnya udah mulai jualan apa dropship ya entah jadi waktu Mhm, Kilau lahir anak Yana tuh namanya Kilau mhm. dia pakai kaos kaki Yana jualan kaos kaki bayi dia pakai turban Online Yana jualan turban apa offline? online pokoknya Online, sesuatu yang bisa Kilau pakai Yana jual jadi oke. ibaratnya kalau nggak laku anak Yana bisa Mhm. pakai nih jadi apa baju-baju bayi, terus klodi itu apa popok Iya. kain, Heeh. terus baju apa aja, pokoknya yang modalnya Kalau kecil. nggak habis dipakai sendiri. Iya, iya betul. Terus habis itu eh, ketika eh, mulai bisnis, terus kita gimana ya? Kan udah merintis. Terus Heeh. seperti kelelahan gitu loh Mbak. Jadi kita ada penghasilan, Iya. tapi kok capek ya. Oh capek, terus Oh, uangnya kemana? Uangnya kemana? Padahal saat itu bisa dibilang banyak gitu yang lakunya. Yang laku tuh banyak, tapi kok eh kemana gitu? Kemana itu uangnya? ya lepas dari riba belum? Belum, belum. Jadi eh, Oh, iya. apa lepas dari riba itu waktu umur anak Yana tuh umur 1 tahunan, 1,5 tahun kalau nggak salah. 1,5 tahun. Jadi Mhm. selama dari hamil terus Kilau 1,5 tahun itu kita jualan rame, yang beli banyak, alhamdulillah. Mhm. Jadi kalau dihitung-hitung tuh sebulan penghasilan yang dari tadinya puluhan ribu jadi ratusan Mhm. ribu sampai Masya jutaan, Allah. bahkan kalau bulan puasa itu bisa di atas 10 juta gitu ya. Hmm. Tapi kemana? Sampai ratusan juta ya, saya dengar omsetnya Kak Yana jualan gamis sih gitu, jualan baju sampai ratusan juta. Kalau itu nggak ada ribanya ya. Itu udah Iya, udah saya tahu. udah udah apa namanya brand sendiri. Nah, ketika Mhm. merintis di awal-awal itu seperti kelelahan, capek sampai akhirnya oh jangan-jangan nih kurang berkah kali nih. Jangan-jangan nih karena kita masih ada sangkut paut sama riba. Jadi akhirnya kita putuskan lah jual rumah itu. Jadi kalau ditanya tadi Mbak Esti gimana caranya, yang Ena pernah baca tuh di bukunya Mas Sabtu Hari, ada tiga Mhm. pilihan. Yang satu amputasi, terus rawat inap, sama rawat jalan. Kalau Iya, amputasi, iya, iya. ini cara yang Ena tempuh, yaitu dengan menjual aset. Set. Aset. Jadi benar-benar apa yang bisa dijual, dijual, terus kita langsung lunasin, langsung bebasin gitu kan, biar nggak ada riba lagi. Nah itu amputasi. Nah terus ada lagi rawat inap. Ingat-ingat. Kalau rawat inap kita masih tetap di rumah itu, rumahnya nggak Mhm. dijual, tapi kita Mhm. bertekad betul-betul, kita ikhtiar betul-betul untuk eh, bebas dari riba. Dan itu banyak, Heeh. banyak, banyak cerita, kisah-kisah yang mereka nggak sampai jual aset, nggak sampai jual rumah, tapi ketika benar-benar berniat, kan Allah yang tahu ya niat seseorang, itu benar-benar Allah bukain jalan rezekinya gitu, Allah lancarkan rezekinya. Dan itu Kalau yang alhamdulillah. orang mau beriktikat keluar dari riba pasti ada rezekinya lah ya. Ya, ya betul, betul. Nah, alhamdulillah tuh lulus, lunas. Alhamdulillah tuh lunas gitu kan. Terus rawat jalan juga seperti itu. Jadi pelan-pelan dia perbaiki, dia berjanji nggak akan mengulangi itu lagi gitu. Jadi Hmm. ada tiga pilihan itu gitu. Iya. Dan insya Allah, Allah tahu lah kalau niat kita benar-benar karena Allah pengen melepaskan Hmm. riba itu, Allah sendiri yang akan kasih kemudahannya, Allah sendiri yang kasih jalannya gitu. Nah, kayak gini Kak Yana, kalau keluarga saya itu tiga-tiganya amputasi, rawat rawat jalan. Karena Ya, bagus, bagus. karena memang dicobain semua gitu. Jadi Eh, selepas ayah meninggal, otomatis kan yang menghandle bisnis kan ibu. Karena ibu biasanya itu menghandle cuma satu bisnis ini dipaksa untuk menghandle 4 bisnis. Nah, otomatis kan kocar-kacir ya gitu. Nah, kemudian ya udah nih amputasi satu persatu aset itu dilepas kayak truk, mobil, kemudian oh, lahan. Yang penting
itulah ya apa pokoknya bunganya itu menipis. Jadi dulu itu jadi sistemnya bukan kayak sekarang ya, jangka waktu berapa tahun itu lunas. Kalau ayah saya kan hutang kalau nggak salah 2004. Heeh. Lama banget. Lunasnya 2017. Kayak gitu. Lama banget dulu nggak belum ada 13 sistem kayak tahun ya. gitu. Oh, oh. Dulu belum ada sistem kayak gitu. Jadi rekeningnya pun kita taunya sekarang baru setelah apa mau pelunasan kan kita taunya kalau misalkan orang tua meninggal nih gitu. Yang apa tanda tangan di bank itu meninggal kan apa hutang lunas ya kak gitu kan ada ya tapi Mm-mm. ternyata katanya asuransinya asuransi kebakaran gitu akhirnya Oh, ya entah itu memang ya memang kami kan masih kecil-kecil ya waktu ditinggal ayah ya gitu juga yang taunya ayah sama ibu mungkin ayah saya juga nggak presisi dulu waktu itu ya udah ya gitu akhirnya jadi sampai ibu dong yang ini, 2017. yang menanggung. Iya, ya kami Ya sama Allah. anak-anaknya juga kayak gitu. Memang Hmm. benar-benar iya benar. Riba memang kejem banget sampai kita itu Ya, ya. rumah mau dibeslar, uang udah nggak ada, jualan aja sampai stoknya tipis banget belum kita kan ada usaha material nih. Usaha material itu sampai itu barang-barangnya itu cuman utang sales 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 gitu. Usahanya yang tiga itu yang defend itu hanya dua, yang lainnya udah tutup kayak gitulah memang kalau misalkan Serem ya. merinding banget ya kan teman-teman jangan Mm-mm. sampai lah kayak gitulah bener nggak Serem. kayak nak Benar-benar. dan Jadi, jadi setelah ini pelajaran. kak ya betul betul setelah lepas dari riba alhamdulillah jadi apa makan juga enak ada penghasilan sedikit ya terkumpul akhirnya jadi modal besar 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 sekarang sudah alhamdulillah aset-aset yang dulu pernah terjual kembali lagi alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Allah buka-bukain jalan, Allah kasih keajaiban ya. Kalau menurut saya itu keajaiban Allah pertemukan orang-orang baik yang akhirnya alhamdulillah Allah ganti rumah dengan yang lebih bagus, dengan Iya. kendaraan yang bagus gitu. Makanya luar biasa deh karunia Allah. Tapi tobat dulu ya Kak, kalau misalnya kita itu mau ingin ya, meskipun belum bisa melunasi riba nih, kita sholat tobat dulu nih, tobat dari riba. Tapi kita masih ngangsur misalkan kayak gitu dulu yang dilakukan oleh kami sekeluarga kayak gitu. Jadi sebelum melunasi riba itu kan panjang ya waktunya karena beratus-ratus juta dulu ya gitu. Jadi sholat tobat dulu, udahlah ikhtikad jangan sampai ada apa masuk riba lagi, udah sholat tobat gitu. Memang jalannya itu terjal banget ya teman-teman semuanya, tapi Allah tetap kasih jalan buktinya lunas kayak Alhamdulillah, gitu. itu Kalau keajaiban ya, Masya Allah, luar biasa. Iya. benar-benar pasti ada aja rezeki, pasti Yakin, ada aja yakin. Ilmunya yakin. sering. Heeh, yakin Nah ini sama. kan tadi bahas riba ya teman-teman semuanya. Kita juga pengen tahu nih sisi lain seorang pengusaha muda, yang bukan pengusaha muda ya, Kak Yana sebagai seorang womanpreneur gitu. Iyalah muda, Eh, masih muda loh ini. Si 30 tahun. Jangan ragu dong ya, Bu. muda saya. Iya, 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 mudaan guys. Iya, iya, benar. Jadi ini nih Kak, apa cerita mulai gamis dulu apa ya Kak? Usaha gamis kan online ya, basically-nya Kakak itu jualan online. Kalau saya kan basically-nya jualan offline, terus nyebur ke online nih gitu. Ini adalah sesuatu yang baru. Kita memang benar-benar dari nol, kayak petugas pom bensin. Bagaimana dengan Kakak ini? Iya, jadi abis lepas dari menjual rumah, terus kita ngontrak, terus suamiku resign dari kantornya, dan itu kita benar-benar bisa dibilang mulai dari nol ya, mulai dari nol kita mulai bikin brand gamis sendiri, produksi. Nah, terus ya alhamdulillah Allah kasih kemudahan, Allah lancarin. Nah, sampai akhirnya pandemi ya. Nah, alhamdulillah waktu awal pandemi itu Yana lagi buka open PO yang itu close banget seminggu sebelum lockdown. Seminggu sebelum lockdown. Oh, Jadi ketika PSBB lockdown, juga ya. ketika lockdown itu penjahit stabil karena kan PO udah masuk. PO udah masuk waktu itu ada berapa ribu, 4.000 pieces kalau nggak salah 4 ribuan, 4.000 pieces. Jadi di awal lockdown itu Yana merasa di zona nyaman
sangat-sangat nyaman. Yang ternyata itu melalaikan. Zona nyaman yang ibaratnya, oh penjahit ada kerjaan. Penjahit ada kerjaan. Terus nggak kemana-mana di rumah. Oke, oke, nggak apa-apa. Di Terus rumah nonton drakor sampai ngelis nah, drakor. ya, jadi kenal drakornya itu telat. Jadi newbie banget. Kalau orang-orang mungkin kan pas kuliah udah nonton drakor, Itu dari udah SMA. udah SMA ya, Mbak Esti SMA udah kenal drakor. Iya, nah enggak. Jadi nonton drakornya itu pas udah pandemi. Masih Jadinya norak. lockdown. Ya, jadinya norak, Mbak. Noraknya itu maksudnya sehari tuh bisa berapa episode. Jadi yang benar tuh, apalagi kalau waktu itu nontonnya Crash Landing on You, Crash Landing on You, Oh, dan itu udah selesai ya, udah gak selesai. bisa move on sampai sekarang pasti. Iya, iya, terus eh, akhirnya dari satu drakor terus kenal, oh ini yang Hyun Bin ya namanya ya. Akhirnya nyari tuh judul-judul drakor yang pemainnya Hyun Bin. Jadi apa aja judulnya drama Korea yang pemainnya Hyun Bin. Akhirnya nonton Memories of Alhambra. Nonton lagi. Jadi nggak kelar-kelar nonton nonton drakor gitu kan. Sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2 itu suami anak ngeliat tuh ya udah geleng-geleng kepala, ini gue kenapa? Ini gue Tapi kenapa ya nih? bener kalau udah nonton drakor udah apa bener asli. Iya, udah kesambet apa ini dia ngedrakor mulu. Ntar pagi, Nangis sendiri, senyum sendiri. iya selesai sholat subuh ngaji bentar. Habis itu bukannya beres-beres apa masak apa nggak, drakor. Drakor lagi. Drakor lagi. Kan selesai episode 1, episode 2, 3 berlanjut kan. Apalagi kalau yang kita tonton itu udah selesai gitu kan. Jadi kan pengen cepat kelar gitu, nontonnya gitu. Sampai itu belakangan Pak Anto bilang, suami Ana bilang, dia itu sampai doa loh. Sampai dalam sholat itu doain, ya Allah gimana caranya biar istrinya ini nggak nonton drakor. Nggak nonton drakor gitu. Saking dia udah tegur pakai mulut. Misalnya udah ditegur, udah dari jam berapa tuh nonton drakoran terus gitu. Udah istirahat gitu. Kadang tuh malam juga HP diambil udah gitu. Udah, tapi tetap ya udah kena candunya. Ntar pas dia lagi pergi ke masjid atau apa, drakor lagi. Drakor lagi. Sampai suami tuh ngeliat tuh matanya udah nggak enak. Kalau apa, kalau cowok kalau diem itu kan berarti udah marah ya. Udah marah. Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Jadi suami tuh kalau dia udah diam, itu serem. Oh berarti ini dia benar-benar marah nih gitu kan. Nah jadi sampai akhirnya tuh sadar, ada ayat ya, pokoknya sesuatu itu, harta itu bisa jadi membuat kita lalai ya, alhaakumut takasur. Nah di situ akhirnya kita sadar, oh jangan-jangan ya nanti lagi di fase lalai dalam artian ya itu, jadi waktunya itu kurang berfaedah gitu ya, kurang bermanfaat, sibuk sama kesenangan semata. Terus waktu itu di Ina pernah ikut training PPA juga ya, pola pertolongan Allah juga. Nah, terus baca bukunya lagi, terus tersentak lagi kan. Akhirnya doa tuh, ya Allah, Yana tahu yang Yana lakukan ini kurang baik. Yang Yana nggak mau bilang salah ya, karena kan sometimes kita butuh ya Ibu. Sometimes kita juga, kadang kan ada juga drama Korea yang ada nilai-nilai baiknya. Jadi Yana alibinya ke drakor nilainya baik. Yang Yana aku itu Yana salah dalam manajemen waktu. Jadi salah kecanduan, jadi keterusan, akhirnya lalai, akhirnya sibuk sama hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan Yana merasa potensi yang Allah titipkan jadi nggak dimanfaatkan dengan baik.
Padahal kan bentuk syukur itu ketika kita bisa memanfaatkan potensi yang Allah kasihkan itu dalam hal yang dalam hal kebaikan gitu kan. Tapi ketika kita sibuk sama drakor, HP gitu, dia sudah Susah. untuk ngurusin cerita orang gitu kan, cerita orang. Terus ya udah akhirnya di situ doa sama Allah kan, ya Allah tolong kasih jawaban, tolong kasih aktivitas yang bisa mengisi waktu yang itu menyenangkan tapi bermanfaat buat orang lain. Itu doa, Yana bener-bener doa gitu kan. Akhirnya coba tuh, Yana pernah di fase yang kerjanya chattingan sama orang luar negeri. Coba Yang sama ya, aku dulu. Ya. ya, coba download aplikasi chat mau praktek bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris nih, upgrade. Ya udah, akhirnya kena lagi tuh candu. Karena memang Yana kan suka berinteraksi juga ya sama orang ya. Jadi ketika ngerasain punya teman baru, terus kita video call dari Iran, Irak, Turki, Mesir, ya itu seru. Nah akhirnya lo enggak kena ini juga nih, candunya juga nih, habis juga waktunya di sini gitu. Terus akhirnya itu sampai di satu titik Yana itu dapat chat sebenarnya waktu awal pandemi dapat chat seminar keajaiban rezeki. Info keajaiban rezeki. Nah, Yana itu kan suka banget ya sama bukunya Mas Ipo dari zaman kuliah. Zaman kuliah tuh mojok di Gramedia tuh cuman buat baca bukunya Mas Ipo. Jadi waktu itu belum sanggup beli. Jadi kerjanya mojok terus baca 7 keajaiban rezeki, percepatan rezeki. Untung gak ditegur sama petugas Gramedianya. Pernah. Masya Allah. Pernah, Mbak, bacanya jangan di sini ya, Mbak. Bacanya di sini ya, Mbak. Dibawa pulang. Terus itu bisa baca terus udah berapa jam, misalnya 1 jam terus lapar makan, ntar balik lagi ke atas buat lanjutin buku yang tadi. Jadi di Gramedia tuh sampai tamat satu buku. Jadi waktu ketika dapet SMS seminar 7 keajaiban rezeki itu, tahu nggak? Yana mikirnya apa? Apa gue dulu pernah ngirim chat ya ikutan training? Apa dulu pernah ngirim SMS gitu ikutan training ginian atau dulu? Jadi mikirnya tuh Yana itu masuk database orang yang pernah baca buku itu apa gimana gitu kan. Terus ya udah akhirnya ikut acara seminar itu dengan sangat mempersiapkan diri banget loh. Dulu itu di infonya seminar itu harus pakai baju putih, harus ini. Ya udah tuh hari Minggu pagi dengerin seminarnya kan. Terus dalam hati itu akhirnya bisa dengerin Mas Ipo ngomong. Dulu kan cuma baca bukunya. Dulu pengen ikut trainingnya mahal kan? Mahal. Dulu bisa juta-jutaan. Kalau ada yang murah pun ratusan ribu. Untuk kantong mahasiswa. Ya, untuk kantong mahasiswa kan tetap kita aja makan sama Indomie, ya kan? Iya. Ya udah akhirnya ikut seminar itu terus belajar ya tentang itu, terus terkesan sama Mas Iponya. Nah, abis itu ada lagi kan Yana save ya nomor yang nyimpan yang share itu. Nomornya itu disuruh simpan namanya disuruh simpannya Adi Mas Ipo, Adi tim Mas Ipo. Tolong save nomor. Ya, tolong save nomor saya. Adi tim Ipo. Ya udah save. Ketika kita udah save nomor dia, terus kita kan lihat story ya. Lihat story ada info kajian sama Mas Ipo lagi. Terus Yana tertarik kan, daripada gue nonton drakor, daripada ini mending ikut kajian ini Mas Ipo. Terus ya udah Pak Adi, saya mau ikut pembinaan ini gitu. Oh maaf Bu Yana, ini khusus buat mitra BP gitu. Oh mitra BP ya gitu. BP British Propolis, iya saya punya British Propolis. Jadi suami Yana itu udah konsumsi dari sebelum pandemi.
Jadi suami Yana itu udah konsumsi British Propolis itu dari sebelum pandemi karena beliau itu ada sakit beruntusan di kulit di punggung, terus ada beliau sakit pinggang juga, pokoknya beberapa keluhan sakit lah. Dan itu alhamdulillah dari satu botol enakan, habis dia beli lagi botol yang satu lagi, habis dia beli lagi gitu. Jadi udah sekitar 5 botolan ada, tapi beli satuan Mbak. Karena aku nggak tahu kalau beli paket tuh lebih murah. Karena kan yang beli kan suamiku ya. Yang beli kan suamiku. Kalau aku tahu harga paketan itu lebih murah, dari awal aku beli paketan. Dari awal aku udah beli paketan gitu kan. Jadi pas Mas Adinya bilang ini khusus mitra British Propolis, aku bilang saya udah punya British Propolis, suami saya konsumsi gitu. Oh, kenapa nggak beli paketan? Kata beliau, kan kalau paketan jadi mitra bisa ikut kajiannya gitu. Terus ada ya paket kemitraannya ya, ada Bu gitu, dikasih kalau paket kemitraannya itu cukup beli 3 itu udah jadi reseller. Terus udah bisa ikut kajian-kajian pembinaan di BP. Terus ada paket agent yang beli 5, ada paket agent plus beli 10 gitu. Lah, kan secara hitung-hitungan jauh lebih menguntungkan beli agent plus kan. Selisihnya harganya 70.000 per botol gitu. Jadi waktu itu di bulan Juli 2020 akhirnya beli tuh paket agent plus. Oh ya, satu lagi, waktu itu Mas Adi nggak langsung closing gitu loh. Bukannya ketika beliau menawarkan, Yana nggak langsung beli paket. Jadi ketika beliau, ini harus agent plus, harus mitra BP. Oh, harus mitra BP, ya udah mundur. Belum, nggak pengen. Jadi waktu itu mikirnya kalau jadi mitra BP itu harus jualan. Dan waktu itu Yana nggak mau jualan karena mikirnya kan Yana udah punya bisnis, mending kita fokus ke bisnis kita gitu kan, bisnis yang udah berjalan. Terus lihat story-nya lagi, kajian lagi, wah kajiannya bagus-bagus kan. Sementara kan Yana tuh doa minta suatu aktivitas yang bermanfaat, tanya lagi, Pak Adi, yang ini boleh ikut nggak? Yang ini buat mitra BP. Jadi tiap nanya, mitra BP lagi. Harus jadi mitra gitu kan. Terus ya udah akhirnya apa sih syarat jadi mitra gitu. Akhirnya dikasih tahu, Ibu beli 3 aja ini. Ya Allah, kalau tahu gitu dari dulu saya beli paket. Suami saya tuh udah konsumsi satu botol gitu. Akhirnya ya udah di bulan Juli akhirnya kita ambil paket Agen Plus, beli 10. Nah terus di saat itu Yana tetap nggak ada niatan mau jualan, cuman mau biar dapat produknya lebih murah, karena kan sama suami emang udah rutin. Terus Yana juga dipaksain minum karena lagi COVID. Sebenarnya waktu itu nggak suka BP itu pahit, karena biasa cuma mengecap yang manis-manis ya. Jadinya pas minum BP itu pahit banget, tapi dipaksain sama suami, udah minum aja ini bagus gitu buat jaga kesehatan, imunitas lagi COVID. Ya udah akhirnya maksain minum. Tapi akhirnya makin kesini makin menikmati, malah makin suka ya sama malah sekarang tetesin langsung. Terus ketika join beli paket Agen Plus, dalam hati tuh nggak mau jualan, cuman mau dapet kajian. Cuman mau ikut pembinaannya biar nggak ngedrakor, biar ada aktivitas yang lebih bermanfaat lah. Ya udah, ikutlah kajian sama Asma Nadia, kajian sama banyak ya ustadz-ustadz yang emang sebelumnya emang ngefans sama beliau gitu. Nah sampai suatu ketika, terus tadinya yang minum BP itu kan hanya untuk imunitas. Untuk Yana pribadi, Pak suami mah iya dia ada beberapa keluhan. Tapi yang Yana rasain saat itu ambeien Yana mengecil. Yana punya sakit ambeien, punya dari zaman masih zaman gadis. Terus ngomong ke suami kan, kok ambeienku mengecil ya? Mengecil ya gitu, nggak perlu didorong gitu. Padahal cuma diminum. Itu minum aja, minum.
Hmm. Terus sama suami dirutinkan aja terus minumnya, dirutinkan terus minum BP-nya. Ya udah dirutinkan, alhamdulillah badan juga fit. Yang tadinya tuh, aduh kapan ya corona selesai, pengen pijet, badan tuh udah pegel-pegel banget. Biasanya sebelum corona kan sekali Pijat. sebulan tuh ke tukang pijet. Mm. Nah jadi apa sebelum itu ngeluh-ngeluh terus tuh corona kapan selesai, udah pengen ke tukang pijet, pengen manggil tukang pijet, tapi ya udah. Tapi setelah kita rutin minum BP, alhamdulillah badan fit, terus ambeinya mengecil. Oh iya deh, ini aku rutinin deh minumnya gitu. Mm. Terus suatu ketika waktu pembinaan sama Mas Ipo, Yana ingat tuh pembinaan jam 3 subuh yang hari Senin. Mm. Mas Ipo bilang gini, kalau kamu merasakan manfaat produk British Propolis ini, kamu share ke orang-orang, bagikan, syiarkan. Karena di luar sana banyak orang yang butuh sama manfaat Nah, produk British Propolis ini. betul. Disitulah Terketik. mikir. Kan tadi nggak mau jualan ya. Tadi disitulah akhirnya mikir, oh, kan aku udah ngerasain manfaatnya, suami udah ngerasain manfaatnya. Kok kayaknya egois banget ya nyimpan info barang sebagus ini. Kok kayaknya aku jahat gitu, diem-diem aja. Padahal kalau misalnya kita bagikan ke orang, ini bisa jadi manfaat buat orang, bisa jadi Betul, jalan betul. kesembuhan buat orang gitu. Akhirnya ya udah Bismillah, cobalah tuh cerita. Yana tuh Mm. bercerita, Mm. cerita pengalaman gimana kenal sama apa British Propolis ini, apa yang dirasain Mm. sama suami. Dan waktu itu alhamdulillahnya suami pernah, ini jauh ya sebelum sebelum COVID, sebelum apa British Propolis, itu minta tolong fotoin punggungnya. Tolong fotoin dong punggung aku. Kayak apa sih gitu. Ya udah, fotoin. Jadi Disimpan. disimpan, Before simpan. after. Nah, jadi ada foto setelah before afternya. Nah, terus jadinya ketika bercerita itu ada bukti ya, ada bukti. Mm. Terus apalagi sesuatu yang memang kita alami, sesuatu yang memang kita Mm. alami sendiri ketika kita ceritakan, pasti apa ya, yang kita tangkap tuh orang-orang penasaran, apa sih Mbak ini gitu Apa kan. sih ya? Nah, di situ akhirnya apa ngobrol sama suami, apa aku coba ya jualan BP ini gitu. Soalnya Mm. ternyata banyak yang sakit, maksudnya yang ada problem kesehatan. Kenapa nggak kita coba syiarkan si British Propolis ini? Mm. Terus gitu. Uh, Berarti apa? setelah Tatiana itu posting kan otomatis pada wapri ya. Apa sih itu? Apa sih itu? Kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, berarti setelah itu kalian itu kayak misalkan apa ya? Izin sama suami gimana sih kalau misalkan kita itu ngejualkan ternyata banyak loh kontaknya aku yang apa Penasaran punya yang keluhan yang nanya. sama, penasaran kayak gitu ya. Mm-mm. Yang nanya-nanya, yang mereka bukan langsung beli, mereka masih nanya-nanya, itu apa sih Mbak British Propolis, apa sih ininya? Nah, ketika ditanya-tanya itu baru tuh nyari-nyari, apa sih kandungannya apa, terus dari mana, terus kenapa, baru tuh nyari kelebihannya apa. Sebelumnya kan enggak, sebelumnya ya udah enak menikmati kajian-kajiannya aja. Tapi setelah banyak yang nanya, baru mempelajari, cari tahu, ikut yang knowledge produk gitu kan. Terus sampai banyak yang nanya, tapi belum ada yang beli satu, dua, terus paket. Terus di bulan Agustus, itu kan di bulan Juli, di bulan Agustus dengar lagi pembinaan Mas Ipo. Entah Mas Ipo kenapa kalau ngomong tuh langsung masuk ya, langsung langsung kayak pengen nurut gitu bawaannya. Mas Ipo bilang gini, stok, ketika kita berani nyetok barang, itu adalah bentuk prasangka baik kita sama Allah. Itu adalah bentuk prasangka baik kita sama Allah. Terus stok itu adalah mengundang rezeki kita. Rezeki kita. Itu masuk tuh, set. Harus nyetok nih. Kan kemarin banyak yang nanya. Terus itu bismillah langsung nyetok 100 botol. Wow. Karena gini waktu itu mikirnya. Karena waktu itu mikirnya barang British Propolis ini kan dia nggak gampang busuk ya.
awet 5 tahun. 5 tahun. Iya, awet 5 tahun. Terus mikirnya kita ada uang di tabungan. Kita ada uang di Mm-mm. tabungan daripada uang itu mendem di rekening. Kenapa nggak kita jadiin barang? Terus barangnya itu juga awet gitu kan? Ya udah waktu itu yakin aja sama Mas Ipo, Bismillah, stok itu adalah bentuk prasangka baik kita sama Allah, dan Bismillah, Yana itu mau membantu orang, membantu mensiarkan bahwa ini ada produk bagus. Yana udah rasain manfaatnya, suami juga udah rasain manfaatnya. Yana kirim ke kampung, ke orang tua. Yana juga kirim ke Om, waktu itu Om lagi sakit malaria. Lagi sakit. Lagi sakit malaria, kirim ke saudara, dan mereka semua ngasih feedback positif. Jadi ya udah, kenapa nggak Yana coba sampaikan ke orang-orang agar ini menjadi manfaat juga buat orang-orang gitu. Betul, Ya betul. udah, akhirnya stok 100 botol, alhamdulillah habis. Terus beli lagi 100 Dalam botol, waktu berapa hari itu? lupa sih berapa harinya, yang jelas di bulan Agustus itu total 300 botol. Mantap. Total 300 botol. Nah, itu, dan saat itu ya kan nggak tahu teman-teman yang lain, mitra-mitra yang lain tuh seperti apa. Yana nggak tahu, maksudnya pencapaian teman-teman yang lain. Yang jelas Yana itu cuma melakukan, semangatnya itu semangat gimana membantu orang. Jadi ketika menceritakan itu, Niatnya, oke. ya menceritakan British Propolis itu memang ingin cobain ini gitu, ini tuh bagus, terus sharing tentang manfaatnya itu benar-benar semangat, gimana bisa menjadi solusi dan gimana membantu orang-orang yang nggak ada kerjaan kayak Yana dulu. Biar misalnya nih ada yang beli satu, itu Yana tawarkan beli paket kemitraan supaya ikut kajian. Karena kan di BP kajiannya Masya Allah ya, ada kajian jam 3 subuh setiap hari Senin, hari Selasa kajian fikih wanita, ya ada kajian parenting, kajian keluarga. Nah, jadi ketika menawarkan paket mitra itu, selain dia lebih hemat, juga supaya mereka bisa ikut pembinaan-pembinaan di BP. Itu Betul. semangatnya. Jadi tiap ada yang beli 1 botol, langsung, Mbak, sekalian mau beli paket nggak? Biar bisa ikut pembinaan-pembinaan gratis dan dimentorin langsung sama Mas Ipo. Ya udah, alhamdulillah, Agustus itu 300 botol, Juli, Agustus, September 300 botol lagi gitu. Ya gitu, akhirnya alhamdulillah di Oktober 500. Oktober 500, November 700, alhamdulillah angkanya naik terus. ya nggak disangka, dan akhirnya di bulan Januari tahu ada challenge Korea. Nah, challenge Korea, terus diinfo kalau challenge ini akan berakhir akhir Februari 3.000 botol. Harusnya kan dari itu selama 1 tahun ya kalau nggak salah. Nah, ini masih ada waktu, Januari Februari untuk 3.000 botol untuk challenge Korea. Nah, itu suami mengingatkan berkali-kali, luruskan niat, jangan mikirin Koreanya, mikirin tetap kita itu mau menebar kebaikan, mau membantu orang dari kesehatan, kajian ilmu, pengembangan diri ya, kalau kajiannya, terus juga penghasilan. Ternyata Yana tuh nggak nyangka, pertama Yana nggak nyangka, ternyata ketika diseriusin BP ini sangat-sangat biasa membantu. Iya, worth it banget untuk diperjuangkan gitu, untuk diseriusi, untuk difokusi gitu. Nah, iya harus diseriusin. Iya, terus cuma Mas Ipo lagi, Mas Ipo yang ketika pembinaan, entah kenapa kalau Mas Ipo ngomong tuh langsung siap lancep gitu. Mas Ipo bilang gini, mungkin kamu udah nyaman, kita udah di titik yang segini udah alhamdulillah gitu. Tapi ingat mitra-mitra yang bergabung sama kita, yang dia beli paket itu, apakah ekonominya sudah nyaman? Apakah mereka sudah punya apakah mereka masih punya hutang? Nah, kenapa nggak kita bantu? Jadi sekarang spiritnya adalah bagaimana membantu mitra-mitra.
Masya Allah. Bagaimana kita membantu mitra-mitra biar bisa merasakan apa yang kita rasakan. Betul, betul. Oh, minum dulu ya Mbak Esti, aku terlalu bersemangat. Oke, oke. Oke, oke, siap-siap. Jadi, teman-teman semuanya, sebelum Kak Yana itu dapat trip ke Korea, Kak Yana juga dapat handphone Samsung S20. Betul nggak? Betul. Itu berapa bulan ya, Mbak? Dulu ya, Dua dapat bulan, itu. Cuma 2 bulan. dua Kan bulan. 1.200 ya? Iya, 1.200. Ini HP-nya yang lagi dipakai buat live, bersih nggak kameranya? Kalau di tempat Ya, kan 1.200, itu kan challenge-nya Oktober ya. Nah, alhamdulillah Oktober 510, terus apalagi habis Oktober, November. November 700, 700 700, di 1.200. Nah, di bulan Desembernya lagi itu 1.200 botol juga. Tapi berarti jadi upgrade yang ke yang upgrade ke 1.200 gratisnya bulan gimana? Desember, yang 1.200 di bulan Desember kan nggak dihitung buat trip ke Korea karena waktu itu belum distributor plus, masih Berarti Januari. distributor bright ya. Jadi 1.200-nya belum masuk di hitungan, jadi dihitungnya Januari Februari. Tuh. Gitu ceritanya, dan masya Allah apa kalau diingat-ingat lagi tuh lucu juga ya gitu, dari kita doa Yana doa mau lepas dari candu drama Korea, terus Berapa? Allah pertemukan sama bisnis bisnis promosi ini, terus dapat pembinaan kajian. Alhamdulillah sekarang malah dapat trip ke Korea gitu. Korea. Salam ya buat Hanji Chinese. Pyong. Oh, buat siapa? Ah, Pak Jun. oh iya, Persejung. Persejung. Iya, Iya, iya. iya, 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 iya. Oh ya, Kak Yana juga jadi inspiring bright ya Kak di ulang tahun BP ya kemarin waktu Alhamdulillah. Desember. Itu lucu, Gimana itu lucu. perasaannya? Itu Perasaannya lucu. gimana tuh? Aduh, seneng banget pasti. Pertama Yana nggak tahu ada acara reward gitu, nggak tahu kalau Iya. ada apa kategori-kategori seperti itu, penganugerahan seperti itu, nggak tahu, nggak Kayak dikasih kayak tahu panas juga. kelote gitu Iya, ya. iya, nggak tahu ada itu. Terus waktu itu adek dari kampung lagi datang ke sini, jadi nggak ikut pembinaan itu. Jadi pas lagi nggak Kalau ikut nggak ikut. karena lagi nemenin adek, dan nggak tahu kan Heeh. kalau misalnya waktu itu tahu pembinaan itu ada acara penganugerahan itu, ya Terus namanya mending, disebut mending pasti nonton nonton. gitu kan. Nah, waktu itu pas lagi pergi sama adek itu HP mati, HP habis baterai. Jadi nggak tahu chat-chat yang masuk kan. Nah, nyalanya itu pas udah jam 6, kalau kayaknya jam 6-an gitu sampai rumah. Terus pas dinyalain HP, banyak Rame chat, banget. rame ngucapin, ada chat selamat ya Uniana, selamat ya. Ini apa? Ada Iya. selamat-selamat apa? Selamat-selamat apa gitu kan. Terus langsung tuh buka grupnya Pak Adi. Pak Adi langsung buka grupnya Pak Adi. Ternyata udah rame chatnya ngucapin selamat masuk 4 besar nasional inspiring bright gitu. Langsung mikir lagi, hah, apa sih gitu kan. Eh, kok kan itu maksudnya baru ya kan baru, belum ada setengah tahun hitungannya gitu kan Iya. setengah tahun di bulan Juli. Hah, kok apa nih, dari apa nih gitu kan, hitungnya gimana. Terus sampai gemeter. Sampai gemeter, oh ada ya, Speechless. iya, oh ada ya, anugerah seperti ini gitu kan. Penganugerahan seperti Oh, ini. iya, terus sampai karena itu Mbak, aku nggak tahu pencapaian teman-teman yang lain itu seperti apa. Aku nggak tahu. Pokoknya makin tulus aja lah ya. Ya, jadi nggak tahu tim-tim yang lain, komunitas yang lain juga seperti apa, berapa botol. Jadi apa yang aku rasa waktu itu, aku 300 botol per bulan itu aku pikir wajar.
Aku pikir tuh itu biasa-biasa aja. Aku pikir tuh yang lain juga seperti 300 itu. botol per bulan teman-teman itu biasa-biasa aja. Nah, kita biasa banget kayak gitu. Aku Biasa nggak dengar tahu. kayak gitu. Ya, waktu itu Kalau kita biasa dengar kayak gitu. iya, aku Oke, pikir kan oke. emang teman-teman yang lain juga seperti itu. Nggak tahu lah. Pokoknya waktu itu emang nggak ada spekulasi apa, nggak ada apa namanya Ekspektasi. bayangan. Heeh. Jadi melakukan itu ya udah nothing tulus, cerita-cerita jualan, terus ada yang beli. Alhamdulillah ya, yang beli itu rata-rata merasakan manfaatnya. Awalnya mereka beli satu, mereka repeat. Alhamdulillah hampir yang tiap beli satu botol, ya udah Mbak, aku coba dulu satu botol. Nah, ntar ngasih kabar tuh Mbak, Alhamdulillah mahku mendingan, mahku membaik, atau apa, enakan, suamiku enakan, entah. Ntar dia beli lagi tuh. Pas dia beli lagi, Yana tawarin mau paket reseller, agent atau agent plus. Kalau agent plus, apa, harganya lebih murah gitu kan. Ya udah akhirnya mereka apa, ngambil paket, ada yang reseller, agent. Nah, sekarang kalau ada yang mau jadi mitra itu akan Yana sarankan agent plus. Kalau dulu kan reseller, ya udah reseller aja Mbak, lebih apa, lebih kecil ya, 650 tiga botol. Kalau sekarang Yana mengundang apa, termasuk ke mitra-mitra yang saat ini masih reseller atau agent, yuk ke agent plus, karena di agent plus ini kalau teman-teman mau bertumbuh lebih cepat, mau berkembang lebih cepat, ya di agent plus ini. Terus lagi ada challenge reward kan, ada challenge reward Yang kemarin. sekarang. Iya. Ada challenge reward HP Samsung. Nah, jadi banyak keuntungan kalau kita ngambil paket agent plus gitu. Minum lagi ya. Masya Allah. Oke, oke. Aku ini nih, siapa ini ya? Pada Masya Allah, Kayana nih. Pada nular semangatnya, Masya Allah. Aku baru 3 botol per bulan, insya Allah menuju 300 botol. Amin, kita doakan semoga menuju 3.000 botol. Bukan 300 lagi, 3.000 botol. Dengan mudah menyenangkan dan membahagiakan bagi banyak orang. Insya Allah, amin, amin. Ini Kak, aku ada titipan pertanyaan, boleh? Boleh. Jangan susah-susah ya. Titipan ini. Oke, yang pertama. Tips personal branding, Kak Yana. Lebih banyak di medsos atau offline? Di medsos apa? Instagram, Facebook, WA, TikTok, YouTube? Aku nggak main TikTok. Terus YouTube kepengen, cuman belum Belum. apa, belum menyiapkan waktu khusus untuk belajar tentang YouTube ya. Jadi selama ini mainnya di Facebook. Facebook, ketemu jodohnya Facebook juga. Ads ya? Kenapa? Udah pernah coba Facebook Ads? Lena belum, tapi suami pernah. Suami coba, suami coba Hasilnya Facebook Ads. Kalau Lena masih organik, organik semua. Terus apa? organik aja udah luar biasa ya teman-teman. Karena Yana membangun personal branding itu dari Nah, betul. proses. Betul. Jadi Iya. menjalani proses itu dari, yaitu sekarang umur anak Yana udah mau 7 tahun ya. Yana mulai jualan itu ya dari serius jualan dari dia lahir. Nah itu udah proses membentuk personal branding sebenarnya tanpa Yana sadari sebenarnya itu udah berjalan proses itu gitu. Terus kalau ditanya sosial medianya apa, Facebook, karena ya di Facebook tuh Yana ketemu jodohnya juga di Facebook. Masya Jadi Allah. dapat rezekinya di Facebook, jodohnya juga di Facebook gitu ya. Anaknya Facebook, nggak download di Facebook kan? ya, alhamdulillah di Facebook tuh juga bukan merasa, alhamdulillah banyak dapat teman-teman baru yang masya Allah, apa ya, Yana sama teman-teman Facebook tuh mungkin belum pernah ketemu, tapi ada Ya, ikatan emosional. di Facebook berapa? Kenapa? 8.000 apa ya? Follower kakak di Facebook 8.000-an apa ya? Iya ya, sekitar 8 ribuan. Aku baru 4,3. Wow, masya Allah. Ini belum aktif nih di Facebook, baru di WA Talk.
Heeh. Yana untuk British Propolis dari awal sampai kemarin Desember lah, itu bisa dibilang 95% di WA. Di Nah, WA kontak saya ini berapa? di HP yang lama ada 4 ribuan. Di HP yang lama 4 Empat ribuan. ribu teman-teman. 4.000 kontak. 4 Jadi ribuan. benar ya, semakin banyak kontak semakin banyak rezeki ya. Iya, sebenarnya bukan itu, Mbak. Silaturahim itu mengundang rezeki, itu yang benar. Silaturahmi. Ya, Bukan itu semakin banyak kontak tapi nggak nge-save kita ya. silaturahim itu mengundang apa memudahkan rezeki itu ada Mengurangi hadisnya rezeki. kan. Dan yakin aja. Sama sedekah. Nah, Nah, ketika kita menyapa teman kita, emang niat silaturahim. Jangan modus. Ya, tapi tulus. Emang kita mau menyapa mereka, kita nanya kabar mereka. Itu adalah bentuk kita menjalin silaturahmi. Dan silaturahmi itu memudahkan rezeki. Nah, rezekinya bisa jadi bukan dari orang yang kita sapa itu, tapi bisa lagi terserah Allah lah udah. kasih rezekinya di mana gitu. Yang jelas kita itu ketika menjalin silaturahmi yang baik sama orang, itu akan memudahkan rezeki kita. Dan itu udah janji Allah. Jadi yakin sama janji Allah. Iya, karena di masa pandemi kan kita biasanya silaturahminya online ya, Kak. Iya, jadi Online. ya udah lewat WA. Nah, dari awal di British Propolis sampai akhir itu kan di WA. Nah, baru main di Instagram sama Facebook share tentang British Propolis ini mulai agak banyakan di Facebook dan IG itu di bulan Januari Februari ini, baru akhir-akhir ini. Kalau sebelumnya memang banyaknya di WhatsApp, di Oke. WhatsApp gitu. Pertanyaan kedua ya. Oke, cara mendapatkan banyak mitra. Apa? Nih, serius. Pertanyaan kedua adalah bagaimana sih kita biar banyak mitra? Satu, lurusin niat ya. Luruskan niat dulu. Kita Ya, mau teman-teman bisa dicatat ini. Luruskan ya, niat, yuk. kita mau punya banyak mitra itu maksudnya buat apa? Mau tujuannya mau apa? Nah, yang Yana pernah baca ya, eh, keajaiban itu akan terjadi kalau kita nggak egois. Kalau kita nggak cuma mikirin diri kita sendiri. Jadi kalau kita pengen punya banyak mitra, tujuannya untuk penghasilan kita, biar barang kita laku, biar kita dapat hadiah, biar kita itu kita namanya masih egois. Tapi ketika tujuan kita itu untuk menolong orang lain, membahagiakan orang lain, membahagiakan orang tua kita bisnis pengen buat anak-anak kita, pengen ngajak orang tua kita umroh, atau pengen membantu, benar-benar tulus pengen bantu orang, kesehatan mereka, penghasilan mereka, pengembangan diri mereka gitu. Nah, di situ akan terjadi keajaiban Allah itu, kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana tipsnya, ya itu tadi ya, Ena nggak fokus berapa botolnya. Yang Ena fokusin saat itu gimana caranya tetap membagi kebaikan yang ada di British Propolis ini. Terus gini Mbak, Yana pernah share juga ini di grup teman-teman BBB Squad tentang membuat taman. Jadi kita jangan menangkap kupu-kupu. Kita jangan mengejar kupu-kupu. Capek ya. Capek, tangkap, masukin kandang. Nanti setelah kupu-kupu itu berkumpul di kandangnya, kita mau main sama kupu-kupu itu. Ketika kita mau buka saat kandangnya, mau main sama satu kupu-kupu, itu dia bisa kabur semua kan. Bisa terbang semua. Nah, yang terjadi kita akan kecewa karena menganggap saya tuh udah kerja mati-matian nangkap si kupu-kupu ini. Dan ini tuh milik saya. Ini punya saya, hasil kerja saya. Saya udah mengejar ini. Saya udah kumpulin. Nanti ketika dia pergi, kita sedih, kita baper, kita kecewa. Tapi harusnya yang kita bentuk itu adalah taman. Kita bikin taman. Taman yang akhirnya kupu-kupu itu datang, silih berganti, dia pergi kita nggak masalah, karena kita yakin kita taman, kupu-kupu itu akan datang lagi. Terus kita main sama kupu-kupu itu, terus kupu-kupunya pergi lagi nggak apa-apa, nanti ada lagi kupu-kupu yang lain, karena kita adalah tamannya. Nah, jadi yang Ena mau share, cara bikin taman. Cara bikin taman itu. Jadi, satu,
kita menjadi pribadi yang positive thinking. Klise Oke. ya, klise terdengarnya positive thinking kita udah sering dengar, tapi ini benar, ini beneran. Impact-nya luar biasa banget. Ya, kalau kata Mas Ipo, remaining, refocus. Jadi ketika, oh kok aku udah ngiklan tiap hari, kok nggak ada yang beli, ketika kita positive thinking, kita bisa mencari makna yang positif. Oh, Allah pengen ngasih, Allah pengen lihat kesungguhan kita, Allah pengen lihat kesabaran kita, Allah pengen lihat keseriusan kita, Allah pengen lihat kita pantang menyerah apa enggak. Nah, itu kan bentuk positive thinking. Terus kalau misalnya kita ketertimpa, kena tipu orang, atau apalah bentuknya, dan kita tetap mencoba positive thinking, ini ya, kita tahu bahwa semua kata-kata itu adalah doa. Baik itu kata-kata baik maupun kata-kata yang kurang baik. Ya, jadi tinggal pilihan kita mau baik apa enggak kata-kata yang terucap. Jadi ketika kita positive thinking, berarti kan itu kata-kata yang positif. Dan Allah kan sesuai prasangka hambanya. Dan maha mengabulkan doa. Itu satu, positive thinking. Nah, yang kedua, positive feeling. Positive feeling itu adalah ketenangan jiwa. Kalau positive thinking itu bisa kita dapatkan dengan diri kita sendiri, kita mencari arti lain yang lebih baik dari apa yang terjadi ke kita. Kalau positive feeling itu nggak bisa sendiri, tapi ini butuh ibadah kita sama Allah. Ketenangan jiwa itu akan dapat ketika kita ibadah kita sama Allah itu bagus. Ibadah, jadi itu adalah masuk evaluasi kita. Oh, ibadah kita tuh udah bagus apa belum sih? Jadi ketika ibadah kita bagus, kita paham, kita yakin sama Allah, keyakinan kita sama sifat-sifat Allah yang maha baik, maha kaya, maha memberi, maha penyayang. Insya Allah itu nggak ada rasa kegelisahan, rasa galau, rasa baper. Kita nawarin orang-orang nggak beli, kita nggak sedih. Karena, oh itu belum rezeki saya. Oh, yang menggerakkan hati orang buat beli itu Allah. Yang menggerakkan hati orang beli, jadi yang harus saya rayu itu ya Allah gitu. Nah, ketika jiwa kita tenang, itu apa yang keluar tuh juga akan tenang gitu. Ketika hati kita baik, apa yang keluar tuh juga baik. Dan di sekeliling kita tuh adalah kebaikan. Betul, didekatkan dengan ilmu orang-orang yang baik gitu ya Kak. Itu juga rezeki sebenarnya gitu. Betul, mahal banget, rezeki yang luar biasa. Terus yang ketiga, tadi ini udah sempat Yana singgung, positive motivation. Positive motivation ini, tadi yang pertama positive thinking, positive feeling, sama positive motivation. Positive motivation ini adalah niat kita untuk membantu orang lain. Jadi sesuatu itu, taman itu akan yang pertama loh Kak. Kenapa? Masuk ke aspek yang pertama yang meluruskan niat apa? Ya, kalau positive thinking kan tadi tentang kita merimining, positive feeling, ibadah kita sama Allah sehingga hati kita tenang. Nah, yang ketiga, positive motivation. Ini adalah bagaimana kita hidup nggak cuma buat diri kita sendiri. Kita hidup untuk bermanfaat. Ya, jadi ketika kita punya motivasi yang positif untuk menolong orang lain, maka Allah akan bukakan jalannya. Allah akan memperbesar wadah rezeki kita. Allah akan memperbesar wadah rezeki kita. Jadi taman itu akan terbentuk dengan 3 itu. Diri kita yang positive thinking, hati kita yang tenang, sama niat kita untuk membantu orang lain gitu. Ketika taman itu udah oke, kita mau apa aja, dia akan datang. Terus dia pergi pun kita nggak masalah. Karena kita yakin rezeki itu nanti akan datang lagi gitu. Aku ini Kak, apa? Jadi keinget hadis kayak gini, hadis ataupun ayat kayak gini. Ketika kamu ingin menujuku, maka akan kupandu menuju jalan-jalanku, kayak gitu. Ya betul. Jadi gini Mbak Esti, jadi waktu itu sama Pak Adi, Yana disuruh bikin project dari keuntungan British Propolis nih mau apa. Terus waktu itu bukan bingung, maksudnya apa ya, karena waktu awal pandemi yang tadi Yana bilang, Yana merasa udah di fase nyaman, di zona nyaman. Jadi impian Yana kayaknya kurang besar. Impian Yana kurang besar, baru sebatas pengen punya rumah untuk diri pribadi.
punya rumah, terus punya kendaraan, umroh apa, baru sebatas diri kita sendiri. Jadi waktu itu bikin project mau bikin sekolah, mau bikin Masya Allah. sekolah, mau bikin sekolah di kampung. Jadi waktu awal yang 100 botol, terus jadi 300 botol, itu spiritnya bagaimana caranya nanti uang keuntungan ini bisa dipakai untuk bikin sekolah di kampung gitu. Masya Nah, Allah, ini luar mungkin biasa banget, ini, teman-teman. mungkin itu yang jadi positive motivationnya, yang akhirnya Allah buka jalannya, Allah kasih Betul, kemudahan-kemudahan. betul, 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 Dan betul, betul. waktu itu ya itu Yena nggak tahu, Yena nggak mikirin akan jadi inspiring bright, nggak mikirin nanti Baik, akan dapat trip, dapat enggak bonus, dapat handphone, Kak, enggak sekali. gitu. Memang ya teman-teman, saya kan dulu pernah chatting awal sama Kak Yana kayak gitu ya. Nah itu apa? Kak Yana gimana sih tipsnya menjadi ibaratnya penjualannya meningkat? Terus Kak Yana, aku cuman ngikutin yang mentor aku kasih aku. Hah? Masa sih? Masa sih? Nah, setelah kita beberapa kali chat, kemudian hari ini aku benar-benar tahu bahwasanya itu niat membangun taman positif motivation itu impactnya benar-benar ya luar biasa sekali. Tadi Afirmasi terus kayak gitu. yang aku ceritakan tadi bener kan? Aku dengerin Mas Iya. Ipo ngomong, kalau Mas Ipo bilang kamu merasakan manfaatnya, siarkan. Terus Mas Ipo ngomong kalau stok itu adalah bentuk prasangka baik kita sama Allah. Jadi aku emang Lakukanlah ngikutin. apa yang diperintah lakukan kayak Jadi gitu. ketika ditanya, Mbak Yana, gimana caranya gitu, aku bingung. Lah kan Mas Ipo yang ngajarin, aku cuma ngikutin kata Mas Ipo. Terus Iya. mentor-mentor yang lain, mentor-mentor di QM ya, Quantum Millionaire, luar biasa ilmunya tentang WhatsApp marketing, tentang apa banyak ilmu-ilmu yang dapat dari Mas Baikuni, Mas Ipang, Bu Fitri. Ya udah, enak belajar dari Pak Adi juga, Pak Adi. Jadi ngikutin apa yang diajarin mentor gitu. Terus praktek. Jadi begitu dapat ilmu praktek gitu. Jadi biar biar nggak lupa, biar nggak ketunda-tunda, entar lupa gitu. Karena income datang itu dari action, bukan hanya dari belajar tok. Kalau Denny Santoso bilang kayak gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ada 4 pertanyaan, tinggal pertanyaan. Mohon maaf, Kak. Empat, Kurang, kurang 2. Oke, oke. Kak Yana, bagaimana metode pembinaannya Kak Yana melalui apa saja sih? Sejauh ini pagi itu nyapa grup ya. Pagi itu nyapa grup, apa grup-grup, terus apalagi sekarang kan Pak Bowo kirim bahan postingan tiap Bagi pagi posting di share. ya, bagi. Terus pembinaan Zoom, pembinaan internal untuk BBB Squad, kita namanya BBB Squad Mbak. Apa bersama berbagi bahagia. Masya Terus Allah. nanti Bahagia. ya, terus kita ngezoom 1 kali seminggu. Terus ngezoomnya itu kadang gini, bedah buku. Enak suka Oh, baca buku. Enak suka baca buku. Ntar pengen di-share ke mitra-mitra. Kadang ngezoom, kadang lewat suara, chat suara. Apa? voice Enak note. voice note. Apa isi bukunya. Terus beberapa ada juga yang nelpon, lewat telepon. Terus chat. Ya gitu sih ya, sebenarnya sama aja kayaknya, sama dapatnya juga dari mentor-mentor, nampaknya dari mentor-mentor yang diajarin di mentor aja sebenarnya gitu. Oke, oke, oke. Ya, pertanyaan yang Terus keempat. ini posisikan diri kita memang kita mau bantu orang, bukan jangan sampai kita menjadikan mitra kita itu seperti sapi perah. Jangan hanya untuk keegoisan kita gitu, tapi ketika orang bisa ngerasain kok niat kita. Ketika kita emang niat ngebantu orang, kita niat sharing emang mau berbagi, mau apa, itu akan sampai gitu. Jadi di Masya dalam Allah. kitanya dulu gitu. Kalau niat kita benar-benar ingin membantu mitra kita, insya Allah mitra kita juga akan merasain apa yang ada di kita, niat di kita gitu. Ya, ini pelajaran banget nih, luar biasa tentang membenahi diri nih semuanya ini. Dari awal sampai Aku akhir juga nih. masih belajar. Kembali ke diri sendiri. Hidup tuh Oke, semua pertanyaan. hidup proses belajar.
Betul, betul. Pertanyaan keempat. Cara mensupport mitra agar lebih banyak penjualannya. Ini bukan saya loh, serius. Bukan saya loh. Niatnya jangan niatnya Jangan ya. jangan supaya mereka banyak penjualannya, tapi emang kita tuh pengen bantuin dia supaya Bantu. ya gini loh, kita mau bantuin orang nyebrang, tapi kalau orangnya nggak niat nyebrang, ngapain kita dorong-dorong, ntar dia jatuh. Wah, dalam Ya kan? banget. Jadi kalau Benar, dalam misalnya banget. ya kalau dari dianya memang mau, ayo kita bantuin. Pasti, Put. Iya. Heeh. Tapi kalau dianya nggak mau, kita paksa, kita dorong-dorong, ayo dong, RO, ayo dong, ini nyetok, ada ini. Ngapain? Ntar dia malah malah sebel, malah ya apaan sih orang gitu, maksa-maksa, apain gitu. Ini apa nih pertanyaan? Tentang stok. Ini Pertanyaan. stok dus, tapi uang kurang cukup. Ya, secukupnya uang. Apa gimana? Ya secukupnya uang atau bisa juga misalnya eh Ena nggak tahu ya, mungkin ada orang yang saudaranya ada uang yang dulu soalnya Ena ngalamin ngalamin di titik, bukan di titik, apa namanya, di ipar Ena punya uang yang bisa dipakai dulu buat usaha. Jadi itu uang buat anaknya sekolah, untuk biaya sekolah anaknya nanti pas masuk SMP. Nah, anaknya itu mau masuk SMP-nya mungkin sekitar 3 tahun lagi gitu kan. Nah, itu dipinjemin. Ini kalau mau bikin bisnis, boleh dipakai gitu. Ntar balikin, apa, dicicil balikinnya boleh. Dia nggak buru-buru gitu. Nah, itu ketika ini materinya, eh, kemarin ya, ada yang bilang ini, ketika kita dapat pinjaman hutang, itu jangan dianggap sebagai hutang, tapi dianggap sebagai amanah. Orang percaya sama kita, dia minjemin uang ke kita, berarti dia percaya Memberikan bahwa kita, ya, memberikan amanah ke kita. Nah, ketika kita paham itu adalah amanah, maka kita akan menjaga amanah itu dengan baik. Yang di pikiran kita, gimana caranya amanah ini kita jaga baik dengan cara melunasinya. Tapi kalau dalam kita menganggap hutang, katanya hutang, ya betul, ilmunya beban. mengatakan. Kalau Beban, hutang jadinya yang beban. kita ingat itu akan jadi beban, dan itu akan karena diulang-ulang terus, maka ya hidup kita Kita merasa terbebani. ya, dan hidup kita di sekitaran hutang itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyetok uangnya kurang, bisa secukupnya uang kita puter gitu, atau kita bisa minjem uang saudara mungkin yang bisa, yang nganggur, ada uang uang saudara yang nganggur kita bisa pakai. Terus menahan ini ya, menahan keinginan buat belanja-belanja. Jadi kalau pas udah dapat profit, jangan langsung merasa wah bisa nih pergi main ke sini, bisa nih beli ini gitu. Tahan dulu, tahan dulu. Kita kan mau besarin usaha kita juga kan, bisa diputar buat stok gitu. Diputar buat itu apa? Bayar cicilan itu ya. Kalau yang punya cicilan Ya, itu. amanahnya dibayar, dituntasin. Jadi aku juga pernah dengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah kayak gini. Misalkan kan kita itu menghutangi seseorang 1 juta. Misalkan sekarang hari ini beliau utang ke kita ya 1 juta. Dia itu bilang mau melunasinnya itu akhir bulan ini gitu. Ternyata sampai bulan 6 itu enggak dilunas-lunasin. Terus yang bikin aku adem banget kayak gini. Jadi ketika sudah jatuh tempo inilah ya perjanjiannya, itu setiap harinya itu dikalikan sama Allah, diganti Sedekah ya? pahalanya. Pahalanya iya, misalkan 1 juta terlambat 2 hari berarti jadi 2 juta. Kalau sampai, nah aku sejak saat itu, masya Allah sekali ya. Jadi mungkin kadang kan ada kita itu ketemu sama teman-teman SMP, teman-teman SMA tiba-tiba itu datang ke kita pinjam uang. Kalau misalkan orang yang belum tahu ilmunya, apa sih? Kita juga dulu nggak dekat apa Kalau datang-datang tiba-tiba pinjam uang kayak gitu kalian siap ya. minjem uang gitu. Pasti saya pun merasa kayak gitu, tapi kalau misalkan dipikir lagi,
oh dia dalam kegelapan dan kita adalah cahaya dalam kegelapan tersebut. Kita terlibat cahaya dalam kegelapan tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada konsep lagi dari Raditya Dika, ketika teman ngutang ke kita itu jangan diutangin tapi berikan sesuatu, ya ibaratkan tukar jasa apa yang dia bisa lakukan ke kita jadi dia nggak ngutang kayak gitu. Kalau Atau enggak Raditya, ada yang datang ngutang, udah jualan BP aja gitu. nah kayak gitu. Kalau Kalau kita udah tahu kayak gitu, udahlah jadi pengusaha aja kayak gitu ya kak. ya, apalagi zaman pandemi ya, apa ya banyak dapat cerita tuh ada suami yang kena PHK, ada yang usahanya turun, turun banget gitu. Saya Jadi juga mengalami kak, ya, jadi itu adalah mengalami peluang kebaikan buat kita, peluang kebaikan buat kita. Jadi ketika kita menawarin BP itu jangan gimana caranya closing ya Allah, gimana caranya bisa sekian botol, enggak, tapi gimana caranya kita bisa bantuin dia, kita bisa Masya menjadi Allah. solusi buat dia gitu. Jadi orang yang orangnya pun merasa oh ini orang emang mau bantu kita, bukan mau ngejualin mau oh ini orang cuma mau duit gue keluar kayak ini. Dia cuma mau gimana kita kasih duit ke dia gitu kan, enggak, tapi emang niat kita mau bantuin dia gitu. Jika Iya, iya. semakin banyak yang menjual, adakah ketakutan atau kekhawatiran stok nggak habis, Mbak Yana? Enggak, karena prinsipnya rezeki ya, rezeki itu Allah, semakin banyak yang menjual gini, karena kan Berarti produk jualan kita bagus kan? ya berarti bagus ya, bagus. Iya. Terus tiap barang itu ada jodohnya. Tiap Betul. barang itu ada jodohnya. Terus dan kabar baiknya ya, teman-teman kalau masuk ke grup sakit lambung, grup sakit asam lambung, grup tumbuh kembang anak, grup sakit banyak ya penyakit-penyakit. Itu kan mereka Diabetes. ada komunitas diabetes. Kan mereka ada komunitas di Facebook misalnya. Facebook. Itu masih banyak banget yang belum tahu British Propolis. Serius. Serius. Jadi ketika ada yang cerita asam lambungnya lagi kambuh, terus Mbak coba ikhtiarin sama BP, sama British Propolis. British Propolis itu apa gitu kan. Nah, di situ ngerasa, oh ternyata ladang pahala kita banyak nih. Banyak yang belum tahu. Dan kita jangan overthinking. Kadang gini, kita itu terlalu mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Terjadi. Akhirnya Ketakutan-ketakutan tarik ke diri. ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi, yang akhirnya kita nggak gerak. Betul. Aku males jualan BP soalnya temenku udah jual. Nah, emang temen kita sama temennya dia. Emang kita jualannya ini, Mbak, Cuma di kita kami, temenan. ya, Mbak di kampungku udah banyak yang jualan gitu. Rezeki itu nggak kenal kayak gitu. Rezeki itu terserah Allah kasihnya gimana, sama siapa. Jangan mengukur segala sesuatu sama logika kita. Jangan mengukur segala sesuatu sama kemampuan kita. Tapi kita punya Allah yang maha besar. Dia maha kaya, terserah Allah mau kasih apa gitu. Kalau kita mengukurnya sama keadaan keuangan kita, kemampuan kita, Gak bakal. Iya, capek. hasilnya biasa-biasa aja. Hasilnya biasa-biasa. Hanya ya sesuai inian kita. Tapi ketika kita membuka penghalang-penghalang itu, oh kita punya Allah yang maha hebat, Allah maha kuasa, kita membuka diri kita gitu. Nah nanti keajaiban itu akan datang sendiri. Cara-cara Allah tuh akan bikin kita, oh ternyata gini, oh ternyata kejutannya ini gitu. Oh ya, jadi aku mau sharing Kak Yana. Jadi aku kan punya mitra nih. Satu kecamatan di Banjarnegara nih ya. Satu kecamatan itu ada 3 distributor British Propolis dengan desa yang bersebelahan. Masya Allah. Kalau misalkan itu mitra saya ya kak, saya sama 2 mitra saya sama-sama distributor British Propolis gitu. Kalau misalkan kita berpikir ya, aduh mitranya aku distributor di satu kecamatan. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita nggak bakal bertumbuh. Tapi orderan kita sama mitra-mitra yang aku yang lainnya itu beda-beda. Mereka punya suaminya kerja di Bekasi, rezekinya dari sana, kemudian kerja di sekolahan
rezekinya di situ juga, posting pertemanan di WA, Facebooknya mereka kan masing-masing gitu. Kalau misalkan kita jadi orang itu berpikiran sempit banget, ya nggak ada ujungnya, nggak gerak-gerak. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita malah kalau misalkan apa ya, kalau misalkan ada problem ataupun ada pengen ketemu, ya udah kita kopdar kan deket, malah kita sharing. Iya. Gimana sih ya, apa kita bikin video TikTok bareng kayak gitu. Ajarin dong Seneng pokoknya. TikTok. TikTok bisa menghasilkan juga ini. Iya, mau Banyak yang belajar. berhasil. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi perluas lagi mindsetnya kita bahwasanya yang menentukan rezeki itu Allah, bukan tetangga kita. Jadi besarkan dulu hati kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar kayak gitu ya Kak. Iya, jangan memikirkan hal-hal yang negatif atau ketakutan-ketakutan yang itu belum tentu terjadi, tapi bisa terjadi karena kita pikirin terus. Hukum otak menarik. Ya, karena kan Iya. tiap kata itu doa. Jadi sesuatu yang kita ulang-ulang itu akan jadi doa dan Allah Maha mengabulkan doa. Jadi kayaknya susah deh ini kalau jualan apa namanya jualan BP kemana ini, ya udah bakalan susah udah. Jadi ketika kita ya itu ya kata Mbak Esti tadi positif, gimana kita bisa membuka mindset kita untuk jadi lebih positif gitu. Mbak, ini udah jam berapa sih Mbak? Memang Ya, Instagram nggak ada batasan ya? kalau du- kalau dulu sih 1 jam, tapi alhamdulillah kita udah 1,5 jam ya Kak. Wow, gak terasa loh. Gak terasa Luar loh ini biasa. 1,5 jam. Mungkin kayak gini, nanti kalau misalkan Kak Yana sudah pulang dari Korea kan bercerita nih ketemu Han Kapan? Ji Pyeong. Ke Koreanya kapan? Aku belum tahu. Nanti kita live IG bareng lagi gitu sehabis pulang dari Korea mungkin nih gitu. Gimana Kak Yana? Ya jangan nunggu pulang Korea, Mbak. Aku juga rutin IG Live juga mau aku mah. Oke siap, berarti tiap bulan ya mungkin bedah buku apa gimana? Nanti kita gantian bedah buku atau Boleh, boleh, boleh beda buku atau apa. Intinya aku suka sharing, aku suka ngobrol, aku suka berbagi gitu. Nah, jadi ya. apa? Ya happy aja, happy, aku senang gitu. Gitu. Nih alhamdulillah nih masih 36 orang ya masih menyimak, masih menyimak. Masih banyak, luar biasa berarti ini. Ada pertanyaan Saya lagi? ya, untuk teman-teman semuanya. Ada yang mungkin nih 1 atau 2 penanya Kak. Boleh, boleh, boleh. Silakan yang mau bertanya. Kita masih ada 2 penanya. Yuk, silakan tanya yuk. Ikutan dong kalau IG live. Oke Itu siap. banyak. Siap, siap. Siap. Insya Allah. Ya mungkin besok-besok juga saya udah bilang sama Pak Baikuni mau IG live bareng kayak gitu. Kolaborasi. Kemarin saya sama Askia Group, founder Askia Group, Jenaka Indonesia, alhamdulillah banyak insight. Keren, Pokoknya keren. apa yang bisa kita berikan kepada orang lain lah. Kita bisa di situ ya udah gitu. Oh iya, masih gabung nunggu saya dibagiin. Oh ternyata ini. Iya, 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 benar, 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 benar. Hadiahnya bukan serum ya, facial wash. Special Tips loss kakak. untuk umur 20-an. Mbak Yana, Nah ini biar tetap semangat terus gimana? Oke, nah ini dulu jawab yang bagaimana caranya biar tetap semangat tadi ya. Itu satu, yang niat itu penting loh. Kalau yang Ena pernah baca tuh sebaik-baiknya niat itu memang ibadah sama Allah. Ibadah sama Allah. Jadi ketika kita niatnya udah kita mau ibadah sama Allah. Terus ketika kita ya bukan berarti Yana semangat terus, enggak ya. Ada fase-fasenya Yana lagi betul. males, ada fase-fasenya Yana lagi pengen matiin HP seharian, itu ada, dan menurut Yana itu wajar. Kita kan butuh kasih jeda, kita butuh kasih jeda untuk tubuh kita, untuk pikiran kita biar nggak mikir terus, biar ini kasih jeda tidur atau baca buku atau nonton. Nah itu boleh, tapi ketika kita pengen on lagi nih, kan nggak mungkin dong kita malas-malasan terus, mau tidur-tiduran terus, tetap kan kita kan mau bermanfaat lagi. Nah, kita ingat-ingat lagi tuh, kita tahu kita di dunia ini mau beribadah nih.
Oh ya, ada lagi cerita. Ini Tiara dapat dari buku juga ya. Eh tentang beribadah tadi itu. Jadi ada cerita, ada datang yang ke kiai, Pak Kiai, kiainya nanya, apa tujuan kamu, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Nah, terus satu orang menjawab, karena untuk beribadah kepada Allah. Kata kiainya bukan, bukan untuk beribadah kepada Allah. Terus yang satu menjawab, karena sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Terus kata kiainya juga bukan. Terus bingung kan? Siapa dong kiai? Jadi pemimpin bukan, jadi untuk beribadah bukan gitu. Terus kata kiainya, jadi Allah menciptakan Nabi Adam, manusia pertama. Allah menciptakan manusia itu, Nabi Adam, adalah untuk bersenang-senang, untuk memanjakan, untuk bersenang-senang di surga. Ya, Masya Allah Allah. pengen memanjakan nih, mainlah di surga, mainlah di sini. Allah pengen mengabulkan dia. Nabi Adam mau minta apapun Allah akan kasih. Nah, terus uh, yang terjadi adalah Nabi Adam melakukan satu kesalahan yang akhirnya di dikeluarkan dari surga terus ke muka bumi. Itu Nabi Adam, satu kesalahan. Apa kabar kita? Apa kabar kita? Kita kesalahan kita banyak banget. Salah sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama teman, omongan kita sama orang, sama ini, dosa kita itu banyak banget. Dan itu bisa jadi adalah penghalang kita, penghalang rezeki kita. Nabi Adam satu dosa, terus dicabut kenikmatannya yang di surga, terus Allah kasih, dan di situ baru akhirnya Allah bilang kalau Nabi Adam itu nanti manusia itu untuk beribadah, untuk khalifah, itu sebagai untuk memperbaiki diri kita lah, gimana akhirnya nanti Allah akan manja-manjakan kita lagi gitu. Nah, jadi ketika kita hidup ini, termasuk kita menjalani bisnis, yang harus kita evaluasi pertama juga itu adalah perisai kita, dosa-dosa kita. Jangan-jangan terlalu banyak dosa kita ini sampai Allah uh, halangi rezeki kita. Sampai kayak kok udah usaha-usaha ini tapi kok ini ya masih belum ini. Jangan-jangan tuh ada penghalangnya. Ya, jangan-jangan ada penghalangnya. Terus coba akui itu. Itu kenapa ya? Kadang ini suami pernah bilang gini, kenapa coba kita itu di dalam surat Al-Fatihah itu mohon sampai 17 kali yang kita baca itu tunjukilah jalan yang lurus. Tunjukilah jalan yang lurus gitu. Berarti memang manusia ini gampang belok, gampang bengkok. Ya kan? Niat kita dari awal lurus nih. Kita niat di awal mau bantu orang, bener, mau bantu orang. Terus kita iklan, jujur, aduh kok nggak ada yang beli ya, kan lumayan nih untungnya, tuh lumayan. Nah itu kan mulai belok tuh. Mulai nah, tapi Allah kasih lagi pas kita sholat ketemu lagi surat Al-Fatihah, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, ya Allah tunjukilah, ntar sore kita ketemu lagi, tunjukilah aku jalan yang lurus. Berarti memang itu perlu kita ulang-ulang gitu. Niat yang lurus itu nggak cukup sekali. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana caranya supaya semangat, ya itu ya mungkin memperbarui niat terus, apa niat kita, terus ya Allah resapi ya, tolong tunjuki jalan yang lurus supaya benar-benar menjalani ini dengan niat yang benar dan menjadi pahala, menjadi kebaikan dan Allah ridho gitu. Tuh. Ya kayak misalkan ya kayak ada beberapa mitra ataupun mitra lain yang mengeluh. Kalau mereka kan bikin grup. Kalau saya posting di grup itu nggak ada yang komentar gitu. Ya berarti niatnya lagi tuh kita pengen mereka berkomentar atau mereka itu posting apa bahan postingnya kita atau kita itu nge-share manfaat ya gitu. Kalau misalkan kita niatnya untuk men-sharing manfaat nggak ada yang komen pun nggak masalah. Kita lakukan setiap hari ya gitu. Orang tujuannya kita untuk sharing manfaat bukan satu kali dua kali saja memberikan materi ke grup terus nggak ada yang komen terus akhirnya mundur gitu kan ya kak? Ya betul betul. Terus ya itu tadi ya kembali lagi yang positive feeling. Positive feeling itu termasuk gimana kita paham sama Asmaul Husna.
yang bagaimana Allah itu maha melihat, maha mendengar. Jadi ketika kita sharing, udah kita yang yakin aja Allah lihat kok. Kita Betul. ikhtiar, kita berbagi ini ke grup gitu. Nah, terus tips biar nggak baper ya, biar nggak baper, hidup tuh nggak cuma tentang kita doang. Orang tuh punya urusan masing-masing. Bisa jadi HP-nya penuh, dia nggak bisa sempat download. Bisa jadi dia nggak sempet, anaknya daring, anaknya ini. Jadi udah urusan mereka gitu. Jangan apa? Jangan ini. Terus ada yang left group. Terus kita, aduh, kenapa ya dia left group? Kenapa? Mungkin HP-nya memorinya penuh, berat, berat. Terus udah pikirin aja itu urusannya dia, jangan apa-apa jadi inian kita, jadi pikiran kita, terus nanti merasa ke kitanya kurang ini gitu kan. Sesekali boleh buat evaluasi kita, tapi kalau sampai larut larut dalam rasa salah, terus itu bisa bikin Gak down. maju-maju nanti, gak Iya, gerak-gerak. maju-maju, iya betul. Nih, ada pertanyaan yang pertama tadi. Tips dong untuk umur 20 tahunan. Nah, itu Mbak Esti. Saya Mbak Esti gitu. Oke, Kak Septi. Jadi umur 20 tahunan memang di umur segini ya, kita yang memang harus banyak mencoba. Trial and error. Sampai kita benar-benar ditunjukkan oleh Allah, ini loh tanggamu untuk naik ke tangga kesuksesan. Jadi dulu saya jualan, itu sejak saya SMA, saya jualan sejak SMA, jualan keripik talas Kak Yana, saya bikin sendiri, packaging Masya Allah. sendiri, masak sendiri sampai jam 12 malam. Sampai dulu Masya saya prestasi turun banget Kak. Saya dulu prestasinya peringkat satu. Satu terus. Terus setelah saya Masya jualan Allah. kayak gitu, jadi Ini peringkat kayaknya tiga baru puluh umur 30 udah kayak ini dong. Sukses banget kayaknya nih. Sukses before 30. Terus, terus, Iya terus. kayak gitu. Jadi apa ya, setelah lulus SMA pun saya nggak kuliah karena memang terkendala dengan ekonomi ya, yang awal tadi sudah dibilang. Terusan membuka usaha ya, jatuh bangku, ditipu orang, sama mitranya sendiri, mitra baksonya, ya sama ada orang-orang sekitar kayak gitu yang tidak diduga-duga. Ya udah nggak apa-apa. Ini adalah proses pembelajaran. Kalau misalkan saya rugi ya, saya pernah rugi itu sampai 5 juta jualan bakso itu rugi sampai 5 juta. Kemarin saya gerobaknya habis kebakaran. Satu gerobak itu kalau kebakarnya hampir 3 juta. Kalau bikin gerobak lagi ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Saya malah melihat sama ini karyawan saya yang terbakar gerobaknya, dia tuh udah takut banget nemuin saya, mbok dimarahin sih. Padahal saya biasa aja gitu. Saya malah mikirin kondisi psikologinya karyawan saya gitu loh. Jangan sampai nanti malah saya ngomong terlalu nadanya tinggi, terlalu keras, malah jadi apa ya? Nanti malah dia takut sama kita, nggak mau jualan lagi. Padahal mereka ekonominya ingin dibantu sama kita gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, emang di umur 20 tahunan kita harus banyak mencoba mencari relasi. Pokoknya investasi dari leher ke atas, benar-benar kata motivator dari leher ke atas. Kita ketika ingin ikut seminar yang kayak dulu ya, saya ikut seminar Entrepreneur University Kak, saya di bulan Entrepreneur University, saya bayar 3 juta. Masya Allah, benar-benar ya. Investasi. Terus tapi saya dapat relasi itu sampai kalau diuangkan itu puluhan juta Kak. Saya dapat mitra di Entrepreneur University. Saya buka cabang ilmunya dari Entrepreneur University. Saya dapat mentor dari Entrepreneur University. Saya dapat mentor 1 tahun gratis kalau diuangkan itu puluhan juta dari Entrepreneur University. Masya Allah, barakallah. Perbanyak ya, perbanyak investasi dari leher ke atas. Kalau misalkan usia 20 tahunan, kalau jatuh gagal nggak apa-apa kan, belum ada yang ngangenin Sukses. banget di rumah. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau Dan itu misalkan kalau gagal, insya Allah ini akan jadi cerita manis yang akan diceritakan nantinya gitu. Iya. Oke, satu penanya lagi ya tadi ya Kak, sebentar. Tadi ada pertanyaan mana kalau beli paket yang mana? Kalau misalnya modalnya tipis. Kalau modalnya terbatas, beli reseller dulu 650.000 itu dapat 3 botol BP. Nah, 3 botol itu konsumsi. Jadi kalau teman-teman udah konsumsi, merasakan manfaatnya, kita akan
mudah bercerita, kita menyampaikan bener loh, kita udah ngerasain sendiri loh manfaatnya gitu. Terus dengan 3 botol itu teman-teman udah ikut belajar mentoring sama Mas Ipo. Sama Mas Iponya bisa 3 kali seminggu, bisa bisa 3 kali seminggu, luar biasa kan. Terus belum lagi mentor-mentor yang lain gitu kan. Nah, Tiap hari tapi bukan sampai tiap hari. ya, tapi kalau misalnya mau berjuang lebih, mau cepat bertumbuh, terus mau bisa bikin tim penjualan. Jadi terus ada reward juga ya sekarang buat Agen Plus, itu ya nasaranin Agen Plus. Kalau misalnya masih bisa kita usahakan uangnya 10 botol, boleh kita apa pinjem saudara atau apa dulu gitu. Pokoknya kita usahain tuh, nahan-nahan makan dulu misalnya atau apa jajannya yang tadinya mungkin mau beli apa, tahan dulu deh, coba buat bisnis gitu kan. Nah, itu beli paket Agen Plus, itu akan lebih cepat berkembangnya, bertumbuhnya. Karena kalau udah jadi, kalau kita punya stok 10, kita bisa tawarkan orang beli paket reseller. Kita bisa tawarkan orang beli paket agent. Kalau kita cuma punya stok 3, ya berarti orang beli ecer kan. Jadi Betul. kalau teman-teman mau serius bisnisnya, kalau mau cepat bertumbuh itu paket Agen Plus dulu gitu. Membantu banyak orang juga kalau Iya misalkan. betul, iya betul. Ya, ketika kita Agen Plus, kita niat kembali lagi ke niat ya. Gimana caranya bisa membantu orang penghasilan juga, banyak yang kena PHK loh. Banyak yang Betul, lagi betul, susah betul. lagi Di pandemi ini rumah. gitu. Iya. Mm-mm. Oke, jadi karena kita sudah luar biasa banget ya, Udah bertahan masuk hampir. pertanyaan, kasihan nih pada nungguin nungguin Oh, hadiah. iya ya. Nih hadiahnya nih. Buat yang tadi udah menyimak dari awal sampai akhir ya. 2 pertanyaan nanti dari aku, 1 pertanyaan nanti dari Mbak Esti, ya. Siap, Tapi siap. hadiahnya ntar semua dari aku. Hadiahnya ini facial wash. Ini adalah sabun cuci muka yang Ina pakai saat ini, facial wash. Dan untuk teman-teman yang tahu Yana dari lama ya, dari zaman masa gadis, itu dulu kusam, kucel, jerawatan. Kalau mau lihat foto-fotonya boleh, Yana punya stok-stok Bisa, stok waktu masih jadi remaja. Untungnya Pak Anto hilaf ya. Untuk Pak Anto nggak melihat ininya ya. Alhamdulillah. Nah, ini Ana mau bagi-bagi facial wash untuk 3 orang. Yang bisa jawab pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Eh, ya, siap-siap, siap-siap. Mbak Esti, lihat yang komen pertama ya, yang jawab pertama. Oke, siap. Standby. Pertanyaan pertama, di bulan apa? Di bulan apa Yana bergabung jadi mitra British Propolis, beli paket Agen Satu, Plus? 2, 3, yuk. Beli aget, Pak. Ayo dari bulan apa, teman-teman? Ayo, mudah sekali. Bagi yang nyimak dari awal, ya, halo Ade. Ayo, di bulan apa Yana beli Nenda, paket? Nenda, Iya, NR. betul. Betul, Mbak Nendat. Nenda. Oke, selamat untuk Kak Nenda NR mendapatkan 1 buah facial wash dari LG Pro. LG Pro. Ini bener recommended banget, cobain deh. Kenyal, di kulitnya kenyal, mencerahkan gitu. Mulus, halus, Halus. glowing, Pokoknya ini deh irit yakin. rekomend. Kalau udah nyoba sekali, biasanya bakal keterusan. Nyobain lagi. Cocok gitu. Jadi jawabannya bener ya, di bulan Juli itu yang Nanti beli DM mungkin ya, Kak. ya nanti di DM alamatnya ntar kita kirimin. Terus pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Apa ya? Apa mahar nikah Yana? Oke, yuk. Gampang banget. Kalau bisa sama jumlahnya juga. Iya nih tadi.
Ayo, Yana, waktu nikah Ayo, maharnya apa? Tuhannya Terus apa? berapa? Kak Yana. Loh kok ini Kos Mm-mm. Adi jawabnya Januari? Lah, piye toh kamu? Kan belinya ke Mas Benar, Adi. Akila Mumtaz. Ini yang pertama. Tapi yang lebih pas Mbak Endang Yang dinar lebih 6. endang. Ya, maksudnya Dinar 6 dinar ya. Iya. Selamat Mbak kepada Mbak Kak Endang Endang 2570. 2570. Oke. Barakallah, selamat. Kalau Nah, pertanyaan barakallah. ketiga dari Mbak Esti. Ini ya ceritanya Kak Yana ya. Terserah. Pokoknya dari apa yang kita cerita sharingin tadi. Oke. Nah, saya mau tanya teman-teman. Kak Yana dulu itu untuk melunasin hutangnya itu menjual apa ya? Yang paling besar? Ayo, Lagi ngetik. ayo teman-teman. Yang paling besar dulu Kak Yana jual apa ya untuk melunasi ribanya? Di Rumah. Nunu. Widya Widya. Stuti. Selamat Mbak Nunu. Selamat kepada Kak Widya Nunu Stuti. menjual Iya. rumah. Oke, Ada udah. yang bilang jual kambing. Bu Pipit Iya, iya, jual iya. gamisnya ini setelah lunas ribanya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya, kepada 3 orang pemenang Facial Boss ya. Selamat, barakallah. Semoga nanti wajahnya itu makin sehat, makin Amin. glowing, makin mulus. Pokoknya kalau misalkan saya pakai ya Kak Yana itu hampir 2 bulan. Satu facial wash itu hampir 2 bulan karena cukup ini ya satu butir jagung ya udah ini satu Terus hari. ini suka ada yang ini yang nanya, Mbak Yana, kok aku pakai facial wash nggak ada busanya ya? Gitu. Terus Iya, iya. jawabnya apa? Itu tanda facial wash bagus. Tanda facial wash bagus, emang dia nggak ada busanya. Itu facial wash yang bagus. Iya, jadi khasiatnya. Ciri-cirinya salah satunya itu. Emang premium, premium. Dan ini dia ada kandungan propolisnya, ada kandungan kolagen, terus kolagen, hyaluronic acid. Nah, ini bagus untuk minyak berlebih, menjaga kelembapan kulit. Gitu. Oke, jadi pakainya dikit, tapi set gitu, enak. Oke, Mbak Esti, udah hampir 2 jam loh ternyata. Masya Oke. Allah. Ya, jadi teman-teman eh, kalau misalkan untuk perawatan juga Belgi Pro ada serumnya ya, bukan Oh hanya iya, facial wash. benar-benar. Ada serum sama krimnya. Ini krimnya sudah aku buka serumnya di dalam. Ini baru yang keluar krim night ya teman-teman. Ada serumnya. Aku juga pakai. Jadi benar-benar kalau teman-teman ya kayak Yana tadi kalau lihat aku di zaman masih jualan bakso ya dulu memang kusem hitam. Apalagi Oh, ya, jualan panas di banget. pinggir jalan Pak. Pedagang kaki Iya, iya, lima. iya. Mm-mm. Terus sekarang alhamdulillah udah lumayan glowing kayak gitu. Sudah apalagi banyak transferan jadi lebih ceria. Hmm, Asik. Udah, nikah ayo buruan. ya doain. Di BP banyak yang jomblo. Iya. Oke, ya. Itu aja ya. Closing statement Kak Yana. Ya, closing statementnya, Alhamdulillah, Barakallah. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini itu bermanfaat. Semangat semuanya. Ingat kita di dunia ini emang kecil ya. Kita itu ciptaan Allah yang kecil dan banyak dosa, tapi jangan sampai kita melewatkan apa-apa yang udah Allah kasih. Jangan sampai kita mendiamkan potensi yang sudah Allah kasih. Jangan sampai kita menyia-nyiakan masa hidup kita di dunia ini untuk menyiapkan bekal kita di akhirat.
bekal kita di betul. akhirat. Kata Ustadz Wijayanto, sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang mendekatkan kita pada Allah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur banget. Gini, sebenarnya bisnis tuh banyak ya, bagus, bagus, bagus. Tapi di BP ini yang enak syukuri, kita itu hampir tiap hari pembinaan. Hampir tiap hari ada pembinaan, jadi berasa seperti dicas. Lagi down, ikut pembinaan, on lagi, semangat lagi gitu. Alhamdulillah. Nah, itu adalah pengingat buat kita. Terus niatkan itu adalah ibadah, kita jualan adalah ibadah membantu orang lain untuk mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat. Bekal kita di akhirat. Mitra-mitra kita itu juga amanah. Amanah buat kita bimbing agar kita benar-benar bantu mereka yang lagi sakit, kita tawarkan Syukur-syukur BP. dari kita ya Kak. Iya. Terus itu yang kesimpulannya yang Ena rasain, khususnya ini tentang British Propolis ya. Ini adalah sebuah bisnis yang membantu orang dari kesehatan, orang yang lagi sakit untuk jadi sehat, orang yang sehat agar tetap sehat imunitasnya, apalagi lagi pandemi. Terus untuk membantu orang pengembangan diri, biar nggak banyak orang-orang yang mati gaya, yang bingung mau ngapain. Yuk kita ikut kajian di BP, kita perbaiki diri kita, ketemu sama mentor-mentor yang luar biasa ilmunya gitu. Terus buat penghasilan, dan ini nih yang terakhir, itu benar Ena nggak sangka kalau ternyata setelah diseriusi, difokusin, wah worth it banget untuk dikabarkan ke orang-orang gitu kan. Wah, ada bisnis bagus ini loh, ini tuh bisa banget buat bukan membantu lagi untuk bisa jadi wasilah rezeki utama kita, itu worth it banget gitu. Jadi itu ya teman-teman, tetap semangat, perbarui niat terus. Ketika kita sholat, ingat minta sama Allah agar terus membimbing kita di jalan yang lurus. Bisnis kita adalah cara kita untuk membantu orang dan mempersiapkan bekal kita nanti di akhirat. Ya, gitu. Makasih Mbak Esti, makasih teman-teman semuanya. Iya, teman-teman semuanya. Jadi sedikit statement dari saya. Jadi, Oh ya, satu ketika lagi, kalau ada kebaikan dari sharing kita hari ini, itu semua karena Allah, atas izin Allah. Kalau ada yang salah dari Yana, salah ucap atau salah apa, itu semua dari Yana, tolong dimaafkan. Maaf lahir batin. Gitu. jadi kayak gini teman-teman, yang perlu kita garis bawahi ya, Kak Yana dan saya gitu. Jadi jangan membandingkan prosesnya kita dengan orang lain karena kita belum tahu betapa dulu bertertatih-tatihnya untuk mencapai di posisi sekarang ya teman-teman. Jadi tetap fokus untuk berbuat baik karena ingat hukum tabur dan menuai. Jadi ketika kita menanam, insya Allah nanti kita akan menuai. Kalau misalkan tidak di dunia, insya Allah kita akan menuainya di akhirat. Setuju Kak Yana? Setuju banget, setuju banget. Allah Terus sebaik-baik pembalas kebaikan. Allah sebaik-baik pembalas kebaikan, dan setiap kebaikan pasti berbalas kebaikan. Itu janji Allah. Itu janji Allah. betul. Tetap jadi orang positif, tetap jadi orang yang menginspirasi orang lain. Karena kalau misalkan kita nggak menginspirasi orang lain, siapa lagi dong? Betul nggak Kak? Betul. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir ini. Terima kasih sekali atas atensinya teman-teman semuanya. Antusiasnya. 2 jam ya. Iya, kalau misalkan ada salah-salah ucap dari saya, aku tuh hobi ngobrol, tapi suaranya cepet habis, makanya minum terus gitu. Berarti harus jam terbangnya ditambah nih Kak. Iya. Latihan vokal. Iya. Apabila ada salah-salah kata dari kami, itu memang datangnya dari kami, tapi kalau kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di live kami ke depannya ya. Siap Kak Yana? Yang lain-lain juga, ganti-gantian. Gantian sama yang lain. Ya. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat kepada yang tadi sudah mendapatkan hadiah Belji Pro dari Kak Yana. Nanti jangan lupa DM alamatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di save Mbak videonya. Oke, siap.